Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Seorang menantu dibuang ke laut oleh suaminya sendiri. Alasannya hanya satu, karena ia tak kunjung hamil setelah 3 tahun menikah. Ia dituduh membawa sial, dituding mandul, bahkan difitnah sebagai penyebab usaha keluarga hancur. Malam itu, diiringi cacian dan dua-dua yang disalahgunakan, ia diarak ke dermaga dan dilempar ke laut hidup-hidup. Tidak ada yang menolong, termasuk suaminya, lelaki yang pernah bersumpah akan melindunginya. Namun yang tak mereka tahu, Allah masih menyimpan rencana yang tak pernah terbayangkan. Kenapa seorang istri bisa dibuang semudah itu? Apa yang sebenarnya terjadi setelah malam gelap itu? Dan bagaimana Allah membalikan semuanya dengan cara yang tak terduga? Sebelum kisahnya dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Desa Karangbahari dikenal sebagai desa nelayan yang religius. Azan tak pernah telat dikumandangkan, dan warga selalu gotong royong menyambut tamu dan musibah. Tapi di balik itu, di sebuah rumah besar di tepi pantai, diam-diam dosa tengah disusun. Namanya Nabila, perempuan muda yang anggun dan sabar. Ia menikah dengan Raffi, anak sulung dari Bu Haji Maimunah, seorang tokoh masyarakat yang disegani. Namun sejak awal, Bu Haji tak pernah sepenuhnya menerima Nabila. Ia menganggap menantu barunya tak membawa berkah, terutama karena setelah 3 tahun menikah, belum juga mengandung. Perempuan mandul itu kutukan. Begitu ucapan yang mulai disebar dari balik jilbab mewahnya. Nabila sudah berikhtiar, berobat ke bidan, ke klinik kesuburan, bahkan mengkonsumsi herbal. Tapi hasilnya tetap nihil. Padahal Raffi sendiri belum pernah diperiksa. Di tengah masyarakat patriarkal seperti Karangbahari, perempuan selalu yang disalahkan lebih dulu. Puncaknya terjadi saat malam yasinan di rumah Bu Haji. Di depan para ibu pengajian, Maimunah menyindir tajam. Kalau sudah 3 tahun belum juga punya anak, jangan-jangan Allah memang tidak ridha dia menjadi bagian dari keluarga kita. Nabila hanya menunduk, matanya berkaca, tapi mulutnya tak sanggup membalas. Ia memilih diam. Tapi diam bukan berarti pasrah. Di balik keheningannya, doa terus naik ke langit. Tangis yang ia tumpahkan setiap malam jadi saksi betapa ia menggantungkan segalanya pada Allah. Namun cobaan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Maimunah diam-diam mendatangkan seorang dukun kampung. Ia menuduh Nabila membawa sial, menjadi penyebab toko sembakonya sepi, dan cucu-cucunya yang lain sering sakit. Perempuan ini membawa bala, katanya lantang saat malam gelap. Kita harus bersihkan desa dari aura buruknya. Lalu Maimunah menghasut warga, dari satu rumah ke rumah lainnya. Orang-orang yang awalnya diam, mulai ikut bicara. Iri hati dan hasutan iblis memang mudah menyusup dalam sunyi. Tak butuh waktu lama hingga fitnah itu mengendap menjadi aksi. Suatu malam, ketika angin laut berhembus kencang dan ombak memecah karang, Nabila dibangunkan secara paksa. Sekelompok orang bertudung gelap menyeretnya dari rumah, dengan Raffi yang hanya menunduk lemah. Ia dituduh membawa santet, membuat usaha mertuanya bangkrut dan rahimnya menjadi tempat jin bersarang. Mereka tidak memberi ruang bagi pembelaan. Aku tidak tahu apa salahku, lirih Nabila dalam suaranya yang lemah. Tapi tak seorang pun mendengar. Hatinya mencicit, tapi langit tahu, Allah tidak tuli. Malam itu, mereka membawanya ke dermaga tua yang jarang digunakan. Air laut menghitam, dan bulan berselimut awan. Di sana, tanpa belas kasihan, tali tambang diikatkan ke pinggangnya. Ia diarak layaknya penjahat. Di tengah takbir yang dipelintir menjadi teror, Nabila dibuang ke laut. Tubuhnya terjun bebas ke dingin yang menggigit. Tangisnya lebur bersama air asin. Gelombang menelannya, sementara orang-orang kembali pulang dengan wajah seolah telah menunaikan ibadah. Tak ada jenazah, tak ada pencarian. Mereka yakin ia sudah mati. Namun yang manusia kira tamat, belum tentu begitu di sisi Allah. Sebab malam itu, seekor nelayan dari desa seberang, Pak Ramlan, menemukan tubuh perempuan terombang-ambing di perahu kecilnya. Ia tak tahu siapa dia, tapi melihat kelembutan wajah dan bekas luka ikatan di pinggangnya, ia tahu,
Ini bukan orang biasa. Ia membawanya pulang, merawatnya diam-diam. Hingga pagi, Nabila tersadar. Pandangannya kabur. Tapi masih ada satu kalimat yang kuat ia ucapkan. Allah, masih bersamaku. Pak Ramlan hanya bisa menangis. Pagi itu, langit di kampung nelayan Tanjung Serai memerah perlahan, seakan menyambut Rahmat yang baru saja diselamatkan dari kematian. Di gubuk kayu sederhana, tubuh Nabila yang lemah terbaring dibalut selimut tipis. Demam masih mengguncang tubuhnya, tetapi detak jantungnya stabil. Nyawanya belum pergi. Pak Ramlan, lelaki parubaya yang hidup seorang diri setelah kepergian istrinya, merasa ada amanah besar yang Allah titipkan malam itu. Ia tak bertanya banyak. Ia hanya melihat luka dan luka, bukan hanya di tubuh, tapi di mata perempuan itu. Luka yang ditinggal oleh orang-orang yang seharusnya mencintai. Namamu siapa, nak? Tanya Ramlan pelan saat Nabila mulai membuka matanya perlahan. Dengan suara parau, ia menjawab. Nabila, Pak. Dan tak ada tanya lebih lanjut. Pak Ramlan hanya menunduk dan berkata lirih. Anggap saja rumah ini tempat pulang barumu. Di sini tak ada orang yang akan membuangmu lagi. Hari demi hari, luka di tubuh Nabila membaik. Namun luka di hati tetap menganga. Di saat malam mulai hening, ia sering termenung menatap langit-langit atap yang bocor. Ia mengingat wajah Raffi, suaminya. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang belum dijahit oleh waktu. Aku dibuang oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku, bisiknya pelan suatu malam. Tapi aku tidak akan membalas. Biarlah Allah yang menulis takdir mereka sendiri. Pak Ramlan selalu mengangguk. Tak banyak kata, namun setiap sorot matanya penuh iba. Waktu berjalan. Nabila tak ingin terus menjadi beban. Ia mulai membantu Pak Ramlan menjual ikan di pasar. Ia belajar menyiang ikan, menawar harga, dan menyapa pembeli. Lambat laun, orang-orang di desa itu mengenalnya sebagai gadis laut yang ramah dan rajin. Tak ada yang tahu masa lalunya. Hingga suatu hari, Nabila pingsan di tengah pasar. Semua orang panik. Pak Ramlan membawanya ke puskesmas. Dan dari sanalah, rahasia besar terungkap. Nabila hamil. Air matanya mengalir deras saat dokter mengucapkan kabar itu. Dunia seolah terhenti. Ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Yang ia tahu, dua-duanya selama ini ternyata dikabulkan, di tempat dan waktu yang paling tak terduga. Ya Allah, Engkau tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah lupa. Ucapnya lirih, menunduk di atas sajadah malam itu. Kabar kehamilannya pelan-pelan menyebar di desa Tanjung Serai. Orang-orang semakin menghormatinya. Ia yang dulunya hanya perempuan laut, kini mulai disebut ibu muda tangguh. Tapi Nabila tetap tenang. Ia tak mencari pujian. Ia hanya ingin anaknya lahir dalam kedamaian, tanpa caci maki seperti yang pernah ia lalui. Sementara itu, di desa asalnya, Karangbahari, kabar mulai sampai dengan cara yang tak disangka. Seorang pedagang ikan lintas desa bercerita tentang perempuan tangguh yang ditemukan terapung dan kini tengah mengandung. Namanya Nabila. Warga pasar yang mengenalnya tertegun. Bukankah itu yang dibuang ke laut tempo hari? Bisik seorang ibu. Berita itu cepat menyebar. Sampai ke telinga Raffi. Ia terdiam. Wajahnya pucat. Bukan karena bahagia, tapi karena malu. Dan dari balik pintu, Bu Haji Maimunah mendengar kabar itu. Ia tertegun. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia, hamil? Gumamnya dengan suara tercekat. Bayangan malam di dermaga muncul lagi. Jeritan Nabila. Doa yang tak pernah dimengerti. Dan sekarang, perempuan yang mereka buang dengan keji itu, sedang mengandung cucu pertamanya. Maimunah tidak menangis. Tapi wajahnya pias. Matanya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa doanya selama ini mungkin tak pernah dikabulkan bukan karena kurang bacaan, tetapi karena terlalu penuh kebencian. Sementara itu, Nabila hanya duduk tenang di tepi pantai, mengelus perutnya yang mulai membesar. Anakku, bisiknya, kita akan hidup bukan karena belas kasihan manusia, tapi karena rahmat Allah yang selalu datang, bahkan setelah kita dibuang ke laut. Karangbahari bukan lagi desa yang tenang seperti dulu. Sejak kabar kehamilan Nabila menyebar, udara seolah berubah. Angin laut tak lagi menyejukkan.
Langit sering kelabu meski tak hujan. Ikan-ikan sulit didapat. Nelayan mulai mengeluh. Hasil tangkapan menurun drastis. Entah kenapa laut sepi, keluh Pak Wira, nelayan paling senior. Sudah 3 minggu, jaring kami kosong. Di pasar, pembeli mulai menipis. Toko sembako milik Bu Haji Maimunah semakin sepi. Orang-orang tak lagi percaya kata-katanya. Sebagian berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka ingat malam gelap di dermaga. Meski tak semua terlibat, tapi tak ada yang menghentikan. Hati-hati yang dulunya ikut membenarkan, kini dicekam rasa bersalah. Bahkan sebagian anak muda yang dulu ikut mengarak Nabila mulai tak tenang tidur. Mimpi buruk datang bergantian. Suara jeritan di laut, wajah perempuan yang terombang-ambing air, dan tangisan yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, Bu Haji Maimunah mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia masih ikut pengajian, masih memberi sedekah, masih menyampaikan ceramah tentang sabar dan takwa. Tapi matanya tak lagi teduh. Ada kegelisahan yang terus tumbuh. Ia sering terbangun malam-malam, berkeringat, seperti dikejar sesuatu. Apakah aku berdosa? Tanyanya lirih pada bayangannya di cermin. Apakah ini balasan? Namun ego menutup pengakuan. Ia menyalahkan angin, menyalahkan cuaca, menyalahkan tetangga. Ia tak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Raffi, suami Nabila, justru berubah drastis. Ia menarik diri dari kehidupan sosial. Tak lagi datang ke masjid. Tak lagi menemani ibunya. Setiap kali mendengar kabar tentang Nabila, wajahnya memucat. Aku tak tahu dia hamil, ucapnya pada sahabatnya, Fadli. Andai saja aku tahu. Fadli hanya diam. Ia tahu, sebenarnya Raffi bukan tak tahu. Ia hanya terlalu lemah melawan ibunya. Dan Allah, dengan caranya yang lembut namun tajam, mulai membuka tabir. Suatu malam, badai besar menerjang Karang Bahari. Angin menggila. Pohon-pohon tumbang. Atap-atap rumah beterbangan. Dermaga yang dulu menjadi tempat eksekusi, hancur disapu gelombang. Toko sembako Maimunah porak-poranda. Dindingnya roboh, rak-rak berserakan. Dan yang paling aneh, hanya rumah itu yang hancur total. Rumah lain di sekitarnya tetap berdiri, meski genteng berjatuhan. Warga mulai berbisik. Ini azab, kata seorang ibu tua. Allah tidak tidur. Tak ada yang berani mengucap keras-keras. Tapi semua merasakannya. Sebuah peringatan. Sebuah teguran. Dan rasa bersalah makin membesar seperti awan mendung yang tak kunjung tumpah. Sementara itu, di desa Tanjung Serai, Nabila semakin sehat. Kandungannya memasuki bulan ke-6. Ia rajin ikut pengajian ibu-ibu. Pak Ramlan, yang kini ia anggap seperti ayah sendiri, selalu mendampinginya ke puskesmas. Aku tak pernah menyangka, kata seorang bidan desa, perempuan sekuat ini pernah hampir dibunuh. Tapi Nabila selalu menjawab dengan senyum. Aku tak pernah dibunuh. Aku hanya diuji. Dan Allah menyelamatkanku bukan karena aku kuat, tapi karena aku berserah. Ia tak pernah dendam. Tapi ia tahu, Allah lah yang paling tahu kapan waktu untuk menunjukkan kebenaran. Dan waktu itu sedang berjalan. Menyusul perlahan seperti ombak yang mendekati pantai, siap menggulung apapun yang berdiri atas nama kesombongan. Satu persatu warga Karang Bahari mulai mencari tahu tentang Nabila. Beberapa ingin datang minta maaf, tapi rasa malu lebih besar dari niat. Mereka tahu, aib mereka bukan lagi tersembunyi. Langit telah bicara. Dan Nabila? Ia hanya berdoa. Ya Rob, jika engkau mengizinkanku melahirkan anak ini dengan selamat, aku bersumpah akan membesarkannya dalam cinta, bukan dalam dendam. Biarlah kebaikan jadi warisan. Biarlah engkau saja yang menjadi saksi atas semua yang telah terjadi. Badai itu hanya berlangsung 1 malam, namun efeknya membekas berhari-hari di hati penduduk Karang Bahari. Tak sekadar merusak fisik, namun juga menyayat batin mereka. Khususnya bagi Bu Haji Maimunah. Ia terduduk lemas di sisa puing tokonya. Tangan yang biasanya sibuk menghitung omzet, kini tak tahu harus menggenggam apa. Di hadapannya, Al-Quran yang terselamatkan dari rak paling atas, terbuka tepat di surah An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.
Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Quran Surah An-Nur 11. Ayat itu menghantam dadanya seperti gelombang. Ia tak bisa lagi mengelak. Segala yang ia lakukan terhadap Nabila bukan hanya fitnah, tapi juga kezaliman terang-terangan. Dan kini, Allah membalasnya perlahan. Tanpa suara, tapi penuh makna. Warga mulai menjauh dari Maimunah. Yang dulu memujinya karena banyak bersedekah, kini menghindar pelan-pelan. Mereka mulai sadar, agama bukan hanya tentang pakaian dan ucapan, tapi tindakan dan hati. Bahkan, seorang ustaz kampung yang dulu sering dipanggil Maimunah untuk mengisi pengajian, datang dan hanya berkata pelan, "Bu Haji, ada dua-dua yang tak sampai langit, karena hatinya masih dipenuhi dendam." Tak ada yang membantah. Di sisi lain, Raffi semakin diliputi kegelisahan. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap malam, wajah Nabila hadir dalam mimpinya. Bukan dengan senyum seperti dulu, tapi dengan air mata yang ia lihat terakhir kali di dermaga. "Saya suaminya," gumam Raffi dalam sesal. "Tapi saya juga yang diam ketika ia diperlakukan seperti binatang." Ia tahu, ia tak bisa kembali kecuali dengan keberanian mengakui semuanya. Tapi ia masih ragu, masih terlalu takut akan amarah ibunya. Padahal waktu terus berjalan, dan kebenaran semakin tampak seperti mentari pagi yang tak bisa dihalangi oleh tirai gelap. Sementara itu, di desa Tanjung Serai, kehidupan Nabila justru makin diberkahi. Jualan ikan kecil-kecilan bersama Pak Ramlan kini berubah jadi kios mungil di pasar. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya karena harga terjangkau, tapi karena keramahan dan kesabaran yang mereka rasakan dari Nabila. "Perempuan ini seperti laut," kata seorang ibu pembeli. "Lembut, tapi dalam. Tenang, tapi menyimpan kekuatan." Nabila hanya tersenyum. Ia tak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Ia hanya berusaha bertahan. Tapi dari ketulusan itu, Allah justru membuka jalan-jalan yang tak pernah ia sangka. Dan puncaknya terjadi saat seorang wartawan lokal datang ke pasar, mencari kisah inspiratif untuk ditulis di buletin Ramadan. Ia mendengar bisik-bisik tentang seorang perempuan yang selamat dari kematian di laut. Setelah berbincang dengan Nabila dan Pak Ramlan, sang wartawan menulis kisah itu dalam artikel berjudul "Diselamatkan Ombak". Kisah ibu muda yang dibuang karena mandul, kini mengandung berkah. Tak ada nama desa Karangbahari. Tapi cukup banyak orang yang membaca dan paham siapa yang dimaksud. Artikel itu viral di media sosial. Banyak yang terenyuh. Banyak pula yang marah setelah tahu bahwa ada masyarakat yang sampai hati membuang perempuan ke laut hanya karena belum memiliki anak. Dan akhirnya, kebenaran yang dulu dibungkam kini menggema. Suara orang-orang mulai menyalahkan Karangbahari. Beberapa LSM bahkan datang menanyakan kebenaran kasus tersebut. Dan nama Nabila disebut dalam banyak kajian dan khutbah sebagai contoh kekuatan doa dan kesabaran. Bu Haji Maimunah membaca artikel itu. Tangannya gemetar. Ia tak bisa menahan tangis. Untuk pertama kalinya, ia sujud bukan karena ingin dipuji, tapi karena hatinya betul-betul hancur. "Ya Allah," lirihnya, "jika aku masih kau beri waktu, izinkan aku meminta maaf, meski hanya sekali." Langit di Karangbahari mulai cerah, tapi hatinya masih mendung. Dan di tepi pantai Tanjung Serai, Nabila duduk tenang mengusap perutnya yang semakin besar. Tak ada rasa benci, hanya harapan. "Semoga semua orang yang pernah menyakitiku," bisiknya lirih, "dikembalikan hatinya kepada MU, ya Rob." Hari itu, awan tipis menggantung di langit Tanjung Serai. Ombak bergulung tenang, dan aroma laut membawa kedamaian. Nabila duduk di bel-bel warung kecilnya, mengelus perut yang hampir 9 bulan. Tak lama lagi, ia akan melahirkan. Bayi itu, yang dulu dikira mustahil hadir, kini bersiap melihat dunia. Pak Ramlan duduk di sampingnya. Lelaki tua yang tak pernah menuntut balas, hanya memberi ruang bagi kehidupan baru tumbuh. Sejak awal, ia tak pernah bertanya siapa yang membuang Nabila. Ia hanya berkata, "Cukup Allah yang tahu, dan cukup Allah yang membalas." Namun hari itu, tamu tak terduga datang. Sebuah mobil tua berhenti di depan kios ikan mereka. Dari dalamnya, turun Raffi, wajahnya tirus,
Matanya redup. Di belakangnya, Bu Haji Maimunah turun perlahan. Tak seperti dulu yang gagah dengan baju mahal. Kali ini ia datang hanya dengan kerudung putih polos dan wajah yang kehilangan sorot kuasanya. Nabila berdiri perlahan. Jantungnya berdebar. Tangannya dingin. Bukan karena takut, tapi karena luka lama yang belum tahu akan kemana arah anginnya hari ini. Bu Haji Maimunah menunduk. Matanya berkaca-kaca. Raffi juga tak bisa bicara. Semua kata yang pernah ingin diucapkan seolah hilang, terkubur oleh penyesalan. Aku tak datang untuk minta diampuni, kata Bu Haji akhirnya. Suaranya lirih, bergetar seperti ranting yang patah. Aku datang karena tak bisa tidur. Karena setiap malam, wajahmu hadir, memanggil namaku, bukan dengan marah, tapi dengan doa. Nabila menahan air mata. Ia menatap perempuan yang dulu melemparnya ke laut. Kini, orang itu berdiri gemetar di hadapannya, seperti anak kecil yang ketakutan. Aku hanya ingin melihat anakmu kelak. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa menebus sedikit dosaku. Pak Ramlan melirik Nabila. Ia tak berkata apapun. Ini adalah keputusan yang tak bisa dibuat oleh siapapun, kecuali hati yang pernah terluka. Nabila menarik napas panjang, lalu duduk perlahan. Bu, katanya pelan, aku tak pernah menyimpan dendam. Sebab aku tahu, dendam tak akan membuat luka sembuh. Tapi aku juga tahu, luka tak bisa hilang hanya dengan air mata. Maimunah terisak. Namun, aku percaya Allah punya cara menyembuhkan semua luka. Jika ibu datang dengan hati yang ingin berubah, maka pintu maafku sudah terbuka sejak malam itu. Saat aku terombang-ambing di laut, dan memilih memanggil namanya, bukan nama siapa-siapa. Tangis pecah. Raffi terduduk. Ia menutup wajahnya. Maafkan aku, Bila. Aku tak jadi suami. Aku diam saat kau disiksa. Aku pengecut. Nabila menatapnya lama. Kita semua punya kesalahan, Raffi. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jika Allah masih memberi kesempatan itu padamu, jangan sia-siakan. 2 minggu kemudian, bayi laki-laki lahir. Adzan dikumandangkan Pak Ramlan di telinganya. Tangis pertamanya memecah malam dan membawa cahaya ke hati semua yang hadir. Bu Haji Maimunah memandangi cucunya dengan mata sembab. Ia tak minta dipanggil Nenek. Ia tak minta diakui. Tapi ketika Nabila mengulurkan bayi itu padanya dan berkata, namanya Rahman, karena kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya, Maimunah menangis tak terbendung. Itulah hari pertama dalam hidupnya ia merasa dicintai, bukan karena status, tapi karena ampunan. Raffi berjanji akan menafkahi anaknya, meski tak kembali sebagai suami. Ia tahu, cinta yang ia abaikan dulu telah tumbuh terlalu kuat untuk kembali ia miliki. Tapi setidaknya, ia bisa menebus sebagai ayah. Karang Bahari pun perlahan berubah. Mereka belajar dari kisah ini, bahwa kezaliman sekecil apapun akan kembali sebagai bayang-bayang yang menakutkan. Bahwa diam saat orang dizalimi, sama buruknya dengan melakukannya. Dan Nabila? Ia memilih tetap di Tanjung Serai. Menjadi ibu yang tegar. Menjadi saksi bahwa Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Meski seluruh dunia membuangnya ke laut. Ia tahu, cobaan bisa datang dari orang yang paling dekat. Tapi ia juga tahu, penyelamat bisa datang dari arah yang tak pernah diduga. Karena bagi orang yang berserah kepada Allah, tak ada tempat yang benar-benar akhir. Bahkan lautan pun bisa menjadi awal yang penuh berkah.